Baik. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini kita ini ya bisa ketemu ya di information sesi. Jadi ini nanti kita akan bahas terkait dengan beasiswa, terutama beasiswa LPDP karena memang itu program baru ya dari Magister Sosiologi. Jadi kita kerjasama sama LPDP, programnya double degree. Jadi nanti 2 semester di UGM, lalu 2 semester di Unimelp, dan nanti 1 semester itu untuk penyelesaian tesis seperti itu. Nah, untuk sore hari ini nanti ada beberapa sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Falikul Isbah, nanti akan menyampaikan terkait bagaimana pendaftaran, metode untuk istilahnya seperti timelinenya seperti itulah untuk pendaftaran dan lain-lain. Nanti selanjutnya ada sesi kedua yaitu dari mahasiswa penerima double degree Mbak Meta, lalu akan dilanjutkan sesi oleh Mas Visnu sebagai alumni dari double degree sosiologi gitu teman-teman. Nah, nanti setelah semua sesi selesai akan ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk teman-teman yang hendak bertanya atau kepo-kepo gitulah ya istilahnya ya terkait informasi-informasi. Dan nanti juga kita bakalan ada merchandise nih teman-teman. Jadi nanti bagi yang mau tanya atau aktif gitu ya dalam sharing-sharing ini, nanti kita bakalan bagi-bagi merchandise dari sosiologi kayak gitu. Oke, mungkin untuk acara yang pertama langsung aja ya Mas Falik ya. Mas Falik udah siap ya Mas ya berarti ya. Oke, langsung saja kepada Bapak Dr. M. Falikul Isbah kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Iva. Pertama, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sore ini bergabung ya, karena kelihatannya memang orang itu sudah jenuh dengan Zoom ya, jadi nggak banyak. Tapi saya yakin sebenarnya banyak orang yang tertarik dan ingin tahu tentang informasi yang mau kita bicarakan sore hari ini. Karena itu saya minta teman-teman tim media untuk merekam ini, lalu nanti diposting di akun YouTube-nya Departemen Sosiologi. Yang kedua, terima kasih untuk Mbak Meta dan Mas Visnu ya. Teman-teman, Mbak Meta ini adalah mahasiswa, sekarang masih mahasiswa ya, tapi sedang menjalani part yang kedua dari program ini. Jadi Mbak Meta posisinya ada di Melbourne ya. Di Melbourne ini bulan Juni. Oh, berarti sudah dingin di sana, sudah dingin gitu. Ya udah masuk Pak, betul, winter. Di dalam rumah tapi rasanya kayak camping terus itu Mbak Meta. Kalau Mas Visnu karena ini adalah alumni ya yang akan kita minta sharingnya juga nanti, alumni program ini yang baru lulus tahun lalu ya. Mas Visnu, kalau Mbak Meta bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kalau Mas Visnu bekerja di pemerintah provinsi Jogja, tepatnya di Dinas Kebudayaan itu. Kalau Mas Visnu karena tinggal di Bantul ya rasanya musim panas terus. Iya Pak, gerah. Lalu saya juga say hello kepada ini ada alumni kita Mas Ziko yang tadi itu. Itu alumni angkatan pertama ya. Angkatan pertama bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang ditempatkan di Gorontalo kalau tidak salah. Baik, saya mulai dengan share screen. Teman-teman sebenarnya sudah banyak informasi tentang program ini ya, yakni program gelar ganda Magister Sosiologi UGM dengan Master of Social Policy di University of Melbourne. Ya, program ini sudah, jadi kalau yang angkatan 2023 ya, yang mulai Agustus besok itu udah angkatan ke-7. Ya, kita mulai pada
Agustus 2017, angkatannya Bang Ziko itu, angkatan yang pertama 2017 gitu. Jadi besok yang sekarang ada di UGM itu angkatan yang ke-6, Mbak Meta itu angkatan ke-5, Mas Wisnu angkatan ke-4. Jadi besok sudah memasuki angkatan yang ke-7 gitu. Karena itu program ini di Departemen Sosiologi UGM relatively sudah sudah well established ya dari sisi apapun. Cuman bedanya adalah 3 tahun pertama itu kita bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi almost ya bukan almost ya, dua angkatan pertama itu semua mahasiswanya adalah staf BPJS Ketenagakerjaan. Lalu angkatan ketiga campuran staf BPJS Ketenagakerjaan dengan ASN yang dibiayai oleh Bappenas gitu. Lalu angkatan ke berapa tuh? 4, 5 itu adalah keempat hanya beasiswa Bappenas, lalu kelima yakni angkatannya Mbak Meta, dan ke-6 angkatan yang sekarang kuliah di UGM. Ini ada kayaknya beberapa yang masuk di sini. Mbak Nimas segala ini adalah namanya beasiswa, mereka dengan biaya namanya split set masuk program. Itu skema co-funding, jadi di UGM dibayari oleh Bappenas, lalu di Melbourne dibayari oleh split set master program. Bagi teman-teman yang ASN, Anda semua eligible untuk mendaftar itu. Bisa buka di websitenya Australia Award. Di situ ada namanya split set master program. Ya, biasanya itu refernya nanti via aplikasinya via Bappenas. Nah, bagi teman-teman yang ASN maupun non ASN, fresh graduate dan lain sebagainya, mulai tahun 2023 ini tersedia skema beasiswa LPDP. Ya, ini yang hendak kita bicarakan di sore hari ini. Gitu. Kita terus terang, saya memperjuangkan program ini supaya bisa dibiayai LPDP itu sudah cukup lama, mungkin sudah 3 tahun yang lalu. Ya, baru LPDP mau membuka istilahnya pembiayaan untuk program double degree atau gelar ganda. Jadi dulu LPDP itu taunya kalau membiayai beasiswa itu ya dalam negeri atau luar negeri. Ya, dan individual aplikan. Ya, kalau ini dalam negeri dan luar negeri jadi satu, namanya double degree. Kemudian aplikannya itu 2 sisi. Jadi teman-teman aplikan ikut mendaftar, lalu teman-teman kami sebagai prodi juga ikut mengendorse kepada LPDP. Ini beberapa slide mungkin saya skip aja ya. Lalu kompetensinya itu apa sih di dalam program ini? Intinya program ini itu adalah magister sosiologi dengan spesialisasi social policy. Ya. Jadi ini relevan bagi teman-teman yang punya minat riset atau bidang pekerjaan terkait dengan isu-isu sosial atau social policy. Luas sekali. Isu kemiskinan, isu employment, isu ketenagakerjaan, employment ketenagakerjaan, apalagi ya, isu pendidikan, isu apalagi anything yang berkaitan dengan community development, ya, isu kesehatan itu relevan. Lalu universitas mitra kita adalah Universitas Melbourne, Master of Social Policy di The University of Melbourne. Ya, Universitas Melbourne itu konon nomor 1 di Australia dan ranking 32 di dunia. Ya, nanti Mbak Meta sama Mas Wisnu bisa cerita bagaimana indahnya kota Melbourne. Ya, ini sengaja kita pilih yang mewakili teman-teman angkatan Mbak Meta adalah Mbak Meta, karena Mbak Meta di sana sambil punya baby. Itu, yang punya baby aja masih bisa menikmati, apalagi kalau teman-teman aplikan ini masih single ya, itu malah bebas lagi gitu. Lalu frankly speaking ya, kita itu program studi S2 double degree yang paling bisa disebut paling strong ya. Kayaknya tadi ada Mas Dedi dari Australia Award yang ikut memantau. Semoga saya nggak salah ngomong ini ya.
kita mendapatkan split site master program itu sudah 3 kali. 2001, 2002, dan 2023. Dan dengan jumlah mahasiswa yang selalu paling banyak di antara prodi lain di Indonesia. Ya, split site master program 1 tahun itu hanya 3 prodi yang diberikan oleh Australia Award. Ya, itu sedikit sekedar gambaran establishment dari program double degree kita. Lalu struktur kurikulum, ya, ini mata kuliahnya. Kalau mungkin ada yang tanya, apa Mas bedanya S2 yang ini dengan S2 sosiologi yang reguler? S2 sosiologi di UGM itu dibagi menjadi 3 klaster. Ya, 3 peminatan, ya. Yang pertama itu digital humanities, yang kedua adalah digital humanities, yang kedua itu global citizenship atau apa gitu, yang ketiga adalah sociology and social policy. Lah, yang double degree ini masuk klaster yang sociology and social policy, ya. Dan jadi mata kuliahnya itu sudah kita paketnya itu kita atur, kita tata seperti yang tertayang di sini. Nah, additional value dari program ini adalah ada 2 mata kuliah itu yang dideliver dalam bentuk joint course, ya, yang nomor 5 sama nomor 6 di semester 1 itu, ya, social policy and development sama future of work in comparative context, itu joint course. Jadi orang Melbourne sama dosen orang Melbourne datang ke Jogja dengan mahasiswa, lalu ada collaborative teaching secara intensif. To be honest, itu model perkuliahan yang masih sulit ditemukan di Indonesia. Ya, saya ketika bertemu dengan orang-orang dari perguruan tinggi lain itu sering sekali dimintain ditanya-tanya, dimintain saran bagaimana memulai program seperti ini. Gitu. Lalu singkatnya 2 semester di UGM dan 2 semester di Melbourne. Ini gambaran joint course, ya, ketika orang Melbourne datang ke UGM collaborative teaching. Lalu apa sih syaratnya? Syaratnya itu kita membuat syarat-syarat ini agak inline dengan syarat yang ada di LPDP, sekaligus untuk memastikan bahwa mahasiswa yang kita terima itu juga harus bisa diterima oleh Melbourne. Ya, jadi nggak ada ceritanya bisa kami terima di UGM, tapi nanti tidak diterima di Melbourne, itu nggak ada ceritanya. Ya, karena sebelum kita mengumumkan yes or no, kita itu berembuk dulu sama mitra di Melbourne, ya, melalui Zoom gitu, kita kita assessment one by one aplikan yang sudah shortlisted. Ya, jadi usia. Lalu tentang ijazah S1 ini, ya, rumpun sosial humaniora. Saya kira itu luas sekali, ya. Politik, hukum, ekonomi, psikologi. Bahkan Mas Wisnu ini sarjana seni. Komposisi istilahnya, ya. Tukang bikin musik. Itu. Lalu tentang IPK, lalu bahasa Inggris. Pertanyaannya, kalau untuk bisa diterima di UGM itu berapa Mas minimal IELTS? Di UGM sebenarnya 6.0 bisa kita terima. Tapi dengan beasiswa dari LPDP, beasiswa double degree itu statusnya sama dengan luar negeri. Jadi syaratnya adalah tergantung klaster pendaftarannya, kan ada reguler, ada targeted, sama ada afirmasi. Masing-masing klaster punya syarat masing-masing. Tapi anyway, untuk bisa masuk ke Melbourne minimal 6,5. Itu udah mutlak. Melbourne nggak mau lihat ini kategori targeted atau nggak mau lihat, yang harus 6,5. Karena itu saya bisa bilang ya minimal 6 itu mulai di UGM, lalu selama 1 tahun di UGM nanti kita ada pendampingan, kemudian bisa mencapai 6,5. Syarat administrasi lain bisa diklik nanti di website UM UGM.
Lalu ini pendaftaran LPDP kenapa hari ini kita lakukan? Karena kita menjelang masuk 9 Juni ke 9 Juli. Jadi masa pendaftaran LPDP setiap tahun itu kurang lebih sama tanggalnya. Ya, mungkin Bang Ziko ada teman yang tanya, kurang lebih sama. Jadi di awal tahun sama di semester kedua. Gitu. Jadi di bulan Januari sama di bulan Juni, tiap tahun sama. Gitu. Jadi lalu pertanyaannya, yang benar itu daftar LPDP dulu atau daftar UGM dulu? Daftar LPDP dulu tidak salah, tapi kalau daftar UGM dulu akan dapat membantu. Jadi daftar UGM dulu kita proses gitu, atau daftar bareng juga bisa gitu, atau daftar UGM sambil daftar LPB dan kasih info kepada Mbak Iva, saya mendaftar S2 double degree sekaligus mendaftar beasiswa LPDP. Ya, itu nanti bisa kita pantau di LPDP-nya. Gitu. Juga di LPDP kayaknya ada pengurangan tahapan tes ketika teman-teman statusnya itu sudah dapat semacam LOE ya, tanda diterima di UGM. Saya nggak tahu tes yang apa gitu, tapi ada pengurangan. Karena itu mempersiapkan diri dan memproses yang UGM dulu lebih baik ya. UGM dulu, semisal saya mau daftarnya yang nanti Januari 2024, no problem ya, nggak apa-apa. Lalu ini yang tadi ilustrasi saya tentang 3 bentuk 3 klaster. Bukan 3 klaster tapi skema dia nyebutnya, afirmasi, targeted dan umum ya. Jadi kalau teman-teman dari daerah afirmasi nanti bisa dicari di website LPDP, ya masuk aja yang afirmasi. Mungkin peluangnya lebih besar. Ya, semisal dari mana? Kaltara atau dari Papua atau dari Maluku gitu ya. Saya nggak hafal, ada listnya di sana kabupaten-kabupaten yang masuk itu. Atau teman-teman ini ketika S1 penerima KIP kuliah, ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, berarti kan bisa masuk prasejahtera. Ya, bisa. Jadi, mohon maaf, orang kurang beruntung secara ekonomi jangan berkecil hati. Ya, tidak pintu untuk bisa S2 di UGM dan S2 di Melbourne itu selalu terbuka. Ya, as long as teman-teman bersungguh-sungguh dan berusaha dengan keras, ya. Jadi kalau baca berita di media tentang orang miskin atau apa gitu ya, bla 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 gitu, itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Kita bisa memfasilitasi teman-teman mencapai kesuksesan yang seperti itu. PNS, TNI, Polri ada, ya. Ini yang umum, mungkin yang reguler itu ya. Jadi di sini saya kasih ilustrasi. Jadi ketika masuk website LPDP, teman-teman itu milihnya adalah tujuan luar negeri, bukan dalam negeri. Ya. Lalu setelah masuk ke tujuan luar negeri, nanti di dalamnya ada memilih negara, ya. Terus di situ ada double degree. Ya, ini ilustrasinya, Australia dan Indonesia. Ya. Ini ilustrasinya Uni Adelaide sama IPB. Nanti kalian akan ketemu The University of Melbourne dengan UGM gitu, akan ketemu. Itu selanjutnya silakan dicatat ini email ya, terutama nomor WA-nya Mbak Iva ya. Mbak Iva itu yang moderator tadi ya. Itu kontak person kami ya untuk prodi ini, silakan dikontak jika mau tanya-tanya. Selanjutnya ini slide-nya juga mau saya share di chat room. Terima kasih Mbak Iva. Silakan dilanjutkan dengan sharing dari Mbak Meta dan Mas Visnu. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Mas Malik atas penyampaiannya. Tadi teman-teman ini ya udah disampaikan terkait informasi bagaimana Magister Sosiologi Double Degree itu, kurikulumnya dan juga fokusnya yaitu terkait dengan kebijakan sosial. Nah, ini langsung aja ya teman-teman ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dari Mbak Meta terkait dengan mungkin pengalaman perkuliahannya ya Mbak Meta di UGM dan sekarang juga masih di Unimel. Sekaligus sebagai di sana ini ya Mbak
anaknya ya Mbak, yang masih kecil ya Mbak, ya masih bayi. Dan di Ya, sana betul, juga betul. Mbak Meta sama suaminya juga. Mungkin boleh di-share Ya, juga Mbak pengalaman-pengalamannya. Silahkan siap. Mbak Meta. Terima kasih Mbak Iva. Selamat sore Pak Falik, Mas Siko, Mas Wisnu. Izin presentasi duluan nih Mas, Pak. Ya, sama teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin share pengalaman. Kelihatan nggak ininya Mbak? Sorry. Belum Mbak, belum Oh, belum ya? kelihatan. Wait, 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 wait. Oke. Ya, udah ya. Oke Mbak, baru proses. Oke, siap. Hmm. Ya. Oke. Ya, izin share pengalaman selama di UGM sama di Unimelp ya teman-teman semua. Jadi untuk saya SSMP ini ada 3 tahap. Yaitu yang pertama yang tadi dijelaskan oleh Pak Felix tahun di UGM. Lalu tahap kedua itu sekitar setengah tahun itu ada pre-departure training dari Australia Awards Indonesia, dan tahap ketiga baru berangkat ke Melbourne. Nah, yang tahap pertama ini adalah kuliah di UGM. Pada saat itu sebenarnya pada saat COVID, jadi semua perkuliahan online, tapi yang saya ya online semua Pak. Jadi yang saya ingat itu pokoknya 1 tahun di UGM itu benar-benar kuliah online, tapi juga di saat yang bersamaan mempersiapkan untuk kuliah di Australia. Karena kan saya latar belakangnya sebenarnya bukan dari teknikal, saya latar belakangnya teknik perencanaan wilayah kota. Tapi dengan kuliah di UGM ini sebenarnya nggak mengalami kesulitan untuk belajar mendalami sosiologi, karena dosen-dosen dan staf pengajarnya juga sangat supporting gitu. Jadi buat teman-teman yang emang latarnya bukan yang berpikir kalau misalnya aduh takut nggak bisa segala macam, jangan khawatir, insya Allah pasti dibantu. Nah, jadi selain itu juga yang saya senang itu adalah fasilitas akademik dari UGM juga lumayan mantap, dapat aplikasi-aplikasi yang bagus juga untuk belajar, terutama kayak misalnya paper segala macam juga, jadi banyak lah ininya, jadi teman-teman nggak usah khawatir juga pada saat menulis. Dan untuk saya juga merasa 1 tahun di UGM itu persiapan buat saya untuk transisi, kan asalnya kerja terus masuk ke dunia akademik lagi tuh, jadi setahun itu benar-benar membantu banget gitu untuk transisi, untuk mulai masuk ke dunia akademik kalian mengetahui gitu sosiologi itu seperti apa. Terus yang tadi disampaikan Pak Falik, jadi di semester pertama itu kita ada join class sama University of Melbourne, jadi ada 2 kelas, yang Social Policy Development sama Future of Work. Nah, di sana tuh benar-benar ngasih insight baru lah. Oh, ternyata kalau ya di Australia itu seperti ini ya gitu, kayak model-model diskusinya segala macamnya. Cuman sayangnya tahun saya itu online gitu, jadi ya nggak apa-apa lah, ya maksudnya sayang banget online ya. Sebenarnya kan katanya seru ya Pak ya, kayak exchange gitu ke Jogja. Jadi ya walaupun online tapi tetap dapat insight-nya gitu, kalau jenis diskusinya seperti ini gitu. Jadi itu pengalaman berharga juga saya dapat join kelas sebelum benar-benar masuk ke kuliah benerannya gitu. Jadi kayak udah tahu gitu. Terus yang ketiga, saya setuju sama Pak Falik kalau program yang double degree kita tuh benar-benar well established dibandingkan sama yang lain gitu. Karena saya ngerasa kita tuh di support juga. Jadi ada weekly English class gitu dari UGM. Jadi setiap seminggu sekali itu kita ada kayak ada writing class, terus kayak conversation sama 1 dedicated lecturer dari UGM. Dan juga di liburan semester itu UGM juga ngasih IELTS preparation, karena ini juga nanti digunakan pada saat kita nanti pre-departure training, ada tes IELTS juga gitu. Jadi sebelum masuk ke sana UGM udah bantu kita untuk nyiapin itu. Terus yang kedua itu, setelah beres tahun di UGM, nanti teman-teman ada yang namanya pre-departure training. Kalau angkatan saya itu di Bali, tapi juga
ada juga yang di Jakarta gitu. Jadi nanti tergantung dari Australia Awards-nya. Nah, di 6 bulan pre-departure training ini ada macam-macam kegiatan, cuman ada 3 lah. Yang utama, yang pertama itu English for Academic Purpose. Jadi belajar IELTS lagi, terus ada study skills, IT literacy, cross-cultural studies, kayak misalnya di Australia itu kebiasaan orangnya seperti apa, supaya kita nggak culture shock segala macem. Terus juga kita diajarin juga gimana bikin esai yang baik dan benar segala macem lah gitu. Terus juga ada kayak seminar dan kegiatan lainnya juga di samping dari academic purpose, kayak misalnya career grand map, dibantu apa namanya tahapan-tahapannya seperti apa. Terus juga ada University Information Day, kayak misalnya nanti ada satu booth dari University of Melbourne. Di sana kita bisa nanya apapun terkait hal yang ingin ya kita masih penasaran gitu ke staff University of Melbourne yang ada di apa namanya di ruang itu. Terus juga ada malam keakraban juga teman-teman. Jadi pre-departure training itu nggak cuma stres-stresan aja, tapi juga ada apa namanya malam keakraban di mana setiap kelasnya itu nanti kayak menampilkan sesuatu. Dan si pre-departure training ini lamanya itu sebenarnya tergantung dari nilai IELTS test teman-teman gitu. Tapi alhamdulillahnya karena UGM udah mempersiapkan kita, teman-teman yang angkatan saya itu dapat kelas yang 5 weeks. Sementara yang lain tuh ada yang 9 minggu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Jadi sangat membantu gitu. Dan selama PDT ini sebenarnya kita itu kan sudah beres perkuliahan di UGM, tapi kita masih ada tanggungan untuk mengerjakan tesis dan sidang. Jadi pada saat PDT kita apa namanya sambil mengerjakan tesis dan sidang online gitu. Nah, terus juga pas PDT kita ditekankan juga ya apa namanya supaya bisa bonding dengan murid yang lainnya. Jadi kadang-kadang kita manfaatkan waktu gitu kalau weekend main sama teman-teman gitu. Lalu fase yang ketiga ini fase di Melbourne. Nah, ini loading. Sorry Pak, loading. Laptopnya terlalu penuh paper itu berarti ya, Meta. Iya Pak, lagi ngepekin tugas. Aduh, saya. Overload Nah, dengan ini. tugas berarti. Iya Pak. Jadi begitu teman-teman datang di Melbourne, itu teman-teman ada kayak pre-departure training yang di Bali, cuman di Melbourne gitu. Jadi sekitar berapa ya? 4 minggu lah. Jadi kayak ada program namanya Introductory Academic Program. Itu kita dipersiapkan lagi, diperkenalkan lagi dengan sistem pendidikan di sini kayak gimana sih. Terus kayak misalnya formatting papernya kayak gimana sih. Terus kayak referencing itu kayak gimana segala macem. Get familiarized with kampus juga. Terus kita dapat mentor juga dari Australia Awards. Dijelasin kalau misalnya apa namanya mau ke library kemana segala macam. Pokoknya pada saat si IAP inilah semuanya kita bertanya benar-benar. Terus juga kita dijelasin apa sih bedanya kayak apa tuh namanya lecture, seminar sama tutor segala macam itu dijelasin di sini. Terus selama IAP ini kelebihannya kita karena nyampe duluan di Melbourne, kita juga sambil proses settle in Melbourne ya. Jadi kayak mulai lapor diri ke KJRI, terus kita mulai open bank karena kan nanti beasiswanya langsung masuk kalau nggak salah 3 minggu atau 2 minggu setelah kita sampai di Melbourne tuh semuanya harus udah jelas gitu. Kita punya akun bank yang harus dilaporkan ke universitas. Terus karena saya bawa keluarga juga ngurusin administrasi keluarga yang panjang Pak. Ternyata di sini mulai kayak nyari childcare, daftar daycare, nggak kayak di Indonesia yang kayak bisa cepet lah gitu. Di sini tuh prosesnya panjang lah, misalnya nggak bisa daftar langsung dapat gitu, tapi ada proses menunggu, jadi waiting list segala macam. Terus kayak bikin juga kartu pajak segala macam juga, itu nanti pas kita datang bisa online. Terus kita juga ngurus kampus administration, bikin student card dan segala macam, karena di sini tuh student card tuh segalanya gitu Pak. Kalau mau ngeprint harus pakai student card, kalau mau apa harus pakai student card gitu. Jadi itu di awal-awal kita urus. Lalu juga selama sebulan pertama ini nyari apartemen, ternyata tidak semudah yang dibayangkan seperti di Indonesia Pak. Di sini ada inspection segala macam dan kayak
kita memasukkan aplikasi, terus kita nunggu dari agent segala macam, dan prosesnya tuh saya sebulan Pak baru bisa dapat permanent accommodation gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ke Melbourne bisa dari Indonesia mulai cari-cari lagi tempat di mana segala macam. Jadi pas nyampe sini udah tahu mau seperti apa. Dan yang terakhir juga tempat ini perlu dibantu sama senior kita di sana, gimana sih buat belanja segala macam, terus kayak kalau berobat kemana itu nanti dibantu. Terus masuk ke perkuliahannya, sebenarnya di Master of Social Policy ini seru ya teman-teman, compulsory subject-nya itu semester ini saya belajar Foundation Social Policy, Contemporary Social Problems, juga saya ngambil elective mata kuliahnya itu bisa ngambil dari jurusan Social Policy sendiri atau Development Studies atau ngambil dari multi subject. Nah, saya tuh kebetulan ngambil dari Development Studies sama multi subjects. Jadi saya ngambil kayak social business incubator, gimana caranya ngadres masalah sosial dengan social enterprise. Terus saya juga ngambil migration and development, karena itu juga somehow terkait sama tourism gitu Pak. Jadi menurut saya seru banget, dan bedanya sama di Indonesia itu di sini tuh Pak, setiap kita bikin kayak tugas buat policy brief itu tuh di set mindsetnya tuh kita sebagai NGO gitu Pak. Kita mau nge-propose policy buat pemerintah, dan beneran nyari actual policy submission-nya gitu. Kalau ada buka di departemen mana, kita coba gitu Pak. Itu tuh bener-bener disimulasikan kayak gitu Pak. Nah terus kayak culture di sini tuh diskusi tuh bener-bener, kalau diskusi itu benar-benar harus dipersiapkan, harus baca segala macam. Di UGM juga seperti itu. Cuman di sini kayak kita lebih kayak lebih dinamis banget karena mungkin udah offline kali ya Pak ya. Jadi benar-benar interaktif banget lah. Di sini juga enak karena banyak tempat-tempat untuk belajar tuh banyak banget teman-teman. Terus kayak cozy. Terus banyak juga club activity, sports segala macam, dan entah kenapa di Melbourne saya ngerasa semua orang, dosen segala macam itu benar-benar menekankan tentang well-being Pak. Jadi belajar tuh harus seimbang dengan kegiatan rekreasi yang lain supaya nggak stres segala macam. Jadi di sini ngerasa enjoy aja sih Pak, sama suami, sama anak juga. Anaknya sekarang usia berapa Mbak Meta? Sekarang udah 18 bulan Pak. Jadi udah masuk daycare juga alhamdulillah. Terus jadi dia sama-sama sekolah lah Pak semuanya. Suami sekolah, saya sekolah, anak sekolah gitu Pak. Jadi kalau nggak daycare saya nggak tahu Pak gimana ini ngerjain tugas segala macamnya, karena kuliah tuh seminggu 3 kali Pak offline, jadi ya lumayan gitu, Pak. Itu mungkin sekilas pengalamannya dulu, nanti mungkin kalau ada yang pertanyaan. Ya. Sekian Pak yang bisa sampaikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Meta atas penyampaiannya. Nah, teman-teman tadi udah lihat ya gambaran sedikit terkait pengalaman perkuliahan di UGM, di Unimelb, dan juga tadi ada pre-departure training ya Mbak ya, yang di Bali ya. Oke, nah teman-teman tadi kan ini udah tahu ya pengalaman tentang pendidikan di UGM dan Unimelb. Nah, sekarang ini kita mau masuk sesi di bagian terkait gimana sih mungkin kebermanfaatan ya atau kaitannya dengan dunia kerja kayak gitu. Nah, ini langsung aja kita bisa mendengar pengalaman dari Mas Visnu. Monggo silahkan Mas Visnu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore Mas Falik, senang sekali bisa gabung lagi Mbak Iva, Mbak Meta yang baru kuliah di sana, senang sekali ya. Pak Siko, salam kenal, baru ketemu di sini, dan teman-teman semuanya semangat ya. Ini acara yang asik sekali, dan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing nih, kira-kira relevansinya apa sih yang kuliah sama yang di kerjaan sekarang. Mbak Iva boleh minta tolong di-share-kan Mbak?
Oh, baik Mas. Sebentar Mas. Jadi betul seperti yang disampaikan Mas Walid tadi, saya angkatan keempat ya Pak ya. Kebetulan Iya. waktu itu ada 4 orang, kami semua dapat beasiswa dari Bappenas. Dan fase pertama memang ada perbedaan. Pada waktu itu kami ada persiapan bahasa Inggris dulu. Ada bedanya dengan Mbak Meta, kami persiapan bahasa Inggris, kemudian baru sosiologinya yang UGM, baru social policy-nya yang Unimel. Nah, kebetulan 100% sosiologinya UGM itu kami jalani dengan online, itu karena kondisinya memang pandemi ya. Tapi yang saya kagumi pada waktu itu memang taktis sekali ya, UGM dengan cepat sekali bisa istilahnya mitigasi ya dari sistem yang offline jadi online dan tetap asik, tetap kita bisa jalan asik, kita bisa jalan kuliah dan bisa optimal gitu ilmu-ilmunya. Gimana Mbak Iva, apakah ada kesulitan? Dari saya saja. Nah, kemudian kalau yang social policy, itu kan seharusnya saya jalani selama berapa ya, 2 semester. Tetapi karena memang 1 semester itu mereka masih lockdown, karena Melbourne itu ternyata salah satu kota yang paling lama lockdown-nya. Sehingga kami perlu menunggu dan sudah menjalani online. Nah, untungnya semester terakhir kami masih dapat kesempatan untuk hidup di sana. Dan itu sangat-sangat excited ya, meskipun mampat, meskipun padat, tapi cukup menyenangkan. Sangat sulit untuk dibilang kalau kuliah ini tidak relevan, sangat sulit sekali, itu bohong banget. Relevansinya banyak banget, dan melihat ceritanya Mbak Meta tadi, melihat mata kuliahnya disajikan dengan Mas Walid, oh iya ya, mata-mata kuliah ini ya yang membentuk saya sekarang. Nah, ini baik, saya sampaikan dari pertama ya, mungkin nama saya Visnu Satyagraha. Boleh ke slide berikutnya, Mbak Iva. Ini tentang saya ini file sebelumnya ya. Saya dulu kuliahnya S1 di Institut Seni Indonesia, jurusan komposisi musik, jadi konsentrasi saya di komposisi musik. Pengalaman kerja saya sebagai musik komposer di Raja Wali Citra Televisi Indonesia ya, atau RCTI di Jakarta. Kemudian tahun 2015 saya bergerak ke Yogyakarta, kembali kampung gitu, kerja di Dinas Kebudayaan DIY. Jadi berbagai pengalaman pekerjaan sebagai analis karya seni, bahasa sastra, dan sejarah. Kemudian yang terakhir ini sebagai penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Nah, berdasarkan latar belakang studi saya ini, dan pengalaman kerja kan saya teknis sekali ya, saya seniman, saya bikin musik kerjanya, kemudian pindah kerjaan menjadi wilayah dinas kebudayaan. Akhirnya wilayah-wilayah teknis itu semakin lama semakin ditantang untuk mengambil kebijakan yang lebih makro, yang lebih level yang nggak cuma seniman yang nggak apa ya, lebih ke level kebijakan lah. Akhirnya saya merasa bekal ilmu saya nggak cukup nih. Akhirnya inilah kenapa saya memilih studi ini. Keuntungannya adalah sudah belajar sosiologinya, sudah keluar dari seninya, tapi bisa punya kacamata yang luas, tapi juga dapat policy-nya. Jadi nggak cuma sosiologinya, nggak cuma bahasa gampangnya. Kalau sosiologi kan bagaimana menggambarkan masyarakat, bagaimana melihat masyarakat, masalah-masalahnya. Nah, kalau policy ini sudah sampai harusnya gimana nih? Makanya seperti yang disampaikan Mbak Meta nanti, goal-nya itu biasanya adalah policy brief, terus membahasakan masalah yang kamu baca itu jadi rekomendasi kebijakan seperti apa. Boleh selanjutnya Mbak. Nah, kemudian itu mewarnai studi saya sekarang ini. Baik, mungkin kita lihat kondisinya per mata kuliah ya, karena saya beberapa itu sangat berkesan mata kuliah. Poin A, mengapa sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kondisi kuliah online. Tapi ada banyak mata kuliah yang berkesan di poin C ini. Misalnya waktu itu saya dapat contemporary social theory, sosiologi, contemporary sociology. Jadi nggak cuma sosiologi yang waktu kita di SD dan SMP yang berhenti sampai Marx, berhenti sampai si Hegel, atau berhenti sampai si Durkheim itu, tapi kita masuk ke kontemporer. Jadi sosiologi ini setelah saya refleksikan, saya lihat malah semakin berani ini ya Pak Faliki ya, merangkul ilmu-ilmu yang lain ya, ada antropologi, kemudian ada ilmu komunikasi, ada psikologi, semua akhirnya jadi gurita ilmu yang akrab gitu loh, jadi asik sekali. Kontemporer itu waktu itu saya diperkenalkan dengan satu teori namanya teori globalisasi. Ternyata nggak cuma satu teori, teorinya ada banyak, ada yang versinya si ada berbagai teori AB, yang AB ini bilang besok ini dunia akan semakin mirip, atau yang satu bilang dunia ini akan semakin heterogen. Nah, itu kan menarik banget. Kemudian dikasih pisau-pisau analisis nih.
Salah satu yang berkesan tuh waktu itu diperkenalkan oleh Mas Oki ya, waktu itu dosen kami menyampaikan soal adanya Arjun Aparadura itu memperkenalkan namanya bagaimana membedah kebudayaan. Wah, asik. Akhirnya kan saya orang kebudayaan senang banget dapat pisau bedah sosiologi, dan itu pisau bedah itu sangat membantu sekali sampai sekarang kalau memahami persoalan-persoalan kebudayaan. Narasi-narasi wacana yang disajikan itu dengan gampang sekali membedahnya pakai pisau yang itu. Menarik. Mata kuliah lain yang menarik yang disajikan di situ adalah Future of Books. Itu kalau kita baca sekarang ini kan kita baru takut-takutnya ya kalah sama AI. Ini barusan saya dapat postingan Instagramnya Yuval Harari itu. Itu dia tampilin screen besar begitu, desainnya bagus, kemudian menceritakan sebuah cerita, terus dia tanya sama audiensnya, kamu percaya nggak kalau cerita yang aku sampaikan ini bikinan AI? Terus, kamu percaya nggak bahwa karya seni di belakang ini bikinan AI? Terus, orang-orang pada mulai ketakutan dengan AI. Ya benar ya, emang future of book kan begitu. Kita mencari dan membedah bagaimana pergeseran teknologi, persaingan antar manusia di berbagai negara, kemudian migrasi ini mempengaruhi masa depan pekerjaan nih. Nah, waktu itu saya ingat papernya, karena saya punya concern yang cukup besar irisannya dengan Mbak Mita ya, waktu itu creative workers kan, saya lihat. Ini kalau creative workers itu, mereka merasa mereka mengejar passion mereka, saya mau pengen jadi ahli gambar, saya mau kerjanya fleksibel di rumah bisa kerja. Tetapi penelitian beberapa yang kita temukan di jurnal itu, ternyata yang untung itu bukan pekerjanya ya, yang untung justru orang-orang yang jadi bosnya itu. Jadi bosnya dia mendapatkan produk-produk terbaik dengan bayaran yang serendah mungkin. Karena mereka nggak harus menyediakan namanya social security, nggak perlu menyediakan asuransi, nggak perlu menyediakan kantor, makanan, gizi, dan sebagainya. Nah, itu kan isu-isu yang menarik yang sampai sekarang itu cukup berkesan kalau membaca hal-hal yang ada di sekitar kami. Nah, kemudian relevansi tesis nih, ini tesisnya saya kan ambil yang dekat dengan kantor saya. Waktu itu saya menganalisis tentang dampak dana keistimewaan, karena di Jogja itu ada dana keistimewaan, dan itu perlu dievaluasi dari berbagai perspektif. Akhirnya saya punya perspektif satu ini. Nah, waktu itu memang pada meja diskusi gitu, ada satu acara yang kita bahas. Ternyata acara itu juga bersinggungan dengan tesis saya. Waktu itu pimpinan sidangnya membicarakan tentang kita punya policy A ini ya. Terus tapi ragu-ragu ini kayaknya nggak sama dengan temuan saya waktu tesis deh. Terus saya sampaikan di rapat itu, maaf pimpinan, kalau waktu saya tesis ini harusnya ini yang B, karena yang B ini oke banget dan ini harus dipertahankan, jangan sampai yang bagus ini kita ganti ke A. Terus pimpinan sidangnya bilang, oh kalau sudah memang berdasarkan riset ya saya percaya gitu. Terus saya paparkan argumen-argumennya dan kenyataan-kenyataan. Jadi relevan sekali. Jadi tesis saya dengan pekerjaan saya sekarang ini sangat nyambung dan inline. Oke, selanjutnya. Nah, moga cuma Mbak diklik bisa jalan nggak Mbak ya? Saya ragu-ragu jalan apa enggak. Moga bisa jalan ya. Oh, tadi di back, Ya. jangan di back. Klik lagi. Karena laptopnya tidak dalam posisi connect ke Instagram sehingga nggak bisa dia. Gampang ya, oke. Kita lanjut aja ya, yang pengalaman kuliah di sana ya. Nanti saya susulkan link-linknya ya. Gimana sih keadaan kuliah di Melbourne? Yang di Melbourne itu memang asik sekali ya. Misalnya dari gambar ini aja. Yang gambar paling kiri ini yang ada gambarnya cangkir itu kan suasana kafe-kafe dekat kampus ya. Jadi kalau sana culture coffee-nya juga cukup terkenal ya, senang-senang ngopi. Jadi nggak jauh beda dari Jogja. Nongkrong sambil ngerjain tugas sambil ngopi, dan itu sangat mood booster sekali di sana. Terus yang nomor dua dari kiri itu toko buku. Toko bukunya itu second book ya. Jadi ada proses kurasi. Kalau orang buang buku itu mereka akan kumpulkan. Habis itu yang bagus-bagus akan dijual ulang dengan harga yang lebih rendah. Itu posisinya ada di Brunswick, dan saya senang banget di situ karena menemukan banyak buku bagus. Semuanya oke-oke, masih bersih, dan bisa dibeli dengan harga yang sangat miring. Kemudian yang foto nomor 3 dari kiri, itu waktu itu saya ikut kayak ini Mas Falik, jadi ikut komunitas
kita ikut fundraising, ada komunitas di situ, saya tiba-tiba punya kenalan lah di situ, udah ikut-ikutan mereka aja. Mereka pada waktu itu pemilu, jadi saya ngerasain bagaimana pemilunya di sana, dan saya jadi ikut bakar-bakar sosis, barbecue gitu, jual-jualan di situ. Waktu rotinya habis, saya juga lari ke supermarket untuk beli roti. Jadi seru sekali. Kehidupan sosialnya saya punya dapat circle lah di luar kampus, dan itu sangat menyenangkan. Dan kita tahu bahwa mereka tuh kalau antri pemilu memang tertib sekali. Nah, pada waktu antri pemilu tuh banyak itu kampanye-kampanye gerakan sosial, misalnya yang lingkungan hidup, kampanye lingkungan hidup, LGBT, mereka kampanye LGBT. Makanya itu jadi betul-betul public moment ya, pemilu itu. Asik. Nah, yang ke foto yang paling kanan itu foto kelas namanya Sustainability and Behavior Change. Nah, ini mata kuliah yang sangat keren, susah sekali, pusing tuh keliling kuliahnya. Jadi dia ngomong gini argumen pertamanya, policy itu seluruh dunia tuh pasti kalau policy itu bagus, baik, keren. Tapi kenapa sih nggak bisa diimplementasikan? Nah, salah satu argumennya adalah karena manusia itu punya kesusahan dalam mengganti kebiasaan atau behavior, tingkah lakunya tuh susah lah diubah. Nah, terus dia punya kacamatanya, Mas. Dari kacamata evolusi, dari kacamata psikologi, dari kacamata biologi, dari kacamata interior design aja dia punya. Dan itu dalam berbagai mata kuliah, waktu itu kayaknya 8 hari kuliah, 8 minggu kuliah, itu setiap kuliah tuh punya kacamata berbeda. Misalnya minggu pertama ekonomi, minggu kedua dia psikologi, minggu ketiga evolusi. Saya tuh, dan metode kuliahnya emang bener-bener yang diomongin Mbak Meta tadi, bisa bikin nangis. Jadi dia tuh langsung membarbadir dengan bacaan. Dia kasih buku semua, bahasa Inggris semua, terus jurnal semua, sama video. Pokoknya besok di kelas kamu harus bisa diskusi ini, kamu harus punya pertanyaan dan punya pendapat. Nah, itu kayak memaksa kita untuk mikir gitu loh. Jadi waktu saya baca, saya ngerti, saya paham nih teori ini. Waktu sampai kelas diskusi, saya nggak paham. Terus waktu nulis paper, tambah ketahuan kalau nggak paham lagi. Nah, tapi di kelas behavior change ini juga menariknya adalah ketika saya nulis paper, yang saya anggap kalau di UGM ini saya aman nih. Vocab-nya aman, grammar-nya aman. Sampai sana tuh dia bilangnya, papermu tuh puru banget lah, kasihan banget. Menyedihkan sekali dia. Tapi jangan takut teman-teman, karena di sana mereka punya sistem, yaitu ada accompany. Jadi kita ada fasilitas di Unimap itu, kalau kita kesulitan nulis dan harus konsultasi, kita memang ada fitur untuk konsultasi. Nah, konsultasinya dari paper kita itu langsung, paper kita yang udah jadi itu bisa kita konsultasikan ke ahli bahasa Inggrisnya sini, kayak Melbourne. Biasanya kita ada itemnya tuh, kamu mau ngecek apanya, grammarnya aja, mau ngecek strukturnya aja, apa isiannya, kedalamannya, referensinya. Kita milih 2 antara item-item itu. Nggak bisa terus milih semua, ya grammarnya, ya isinya, ya vocabnya, itu mah enak lumayan. Tapi itu sangat fitur yang sangat membantu, sehingga ketika paper kita, pokoknya jangan mepet ya, belajar jangan mepet sih. Memang misalnya 2 minggu sebelum dikumpulkan, ya kita masukkan ke approval kampus itu dulu, biar ada masukan. Biasanya udah dapat upgrade gitulah. Itu diskusinya seperti itu. Kemudian yang menarik di behavior change ini Mas, kan kita kelas internasional ya, mereka dari latar belakang berbeda, sehingga dosennya mendorong kita, ayo bawa makanan masing-masing yang khas dari negaramu. Itu tiap minggu kita bawa tuh. Kebetulan saya waktu itu masak rendang kan. Nah, mereka orangnya nggak doyan pedes, udah biarin aja, biar mereka tahu kalau omongan kita halus, tapi kalau makanan kita pedes. Waktu itu saya sekelas sama Hermanto. Hermanto itu Mas bikin namanya teh tarik, dia bikin teh tarik, dan itu mereka senang banget loh. Jadi selain kuliah, kita juga jadi tukar budaya kan. Nah, yang menarik itu ada teman dari Belanda, dia punya makanan namanya ava gitu. Ini apa sih sebenarnya? Bunyinya aja nggak enak, apalagi rasanya. Terus rasain, ini mah bakwan. Jadi itu bakwan Mas, itu ini namanya bakwan, cuma namanya tuh fritzel apa gitu, kayak aneh-aneh gitu loh. Aku yakin ini bakwan. Terus aku beranikan diri kan, tak jago. Mbak, ya bahasa Inggris lah ya. Mbak, ini tuh kamu bikinnya gimana? Terus dia jelasin nih, ini aku pakai tepung, aku aduk, terus aku kasih jagung, aku kasih wortel ya. Ini mah bakwan. Tapi asik gitu, bagaimana ternyata dalam kuliner aja, sebenarnya dalam bakwan itu kita dijajah ya. Kalau mau di tracking ya, nggak bercanda gitu. Next slide.
mata kuliah yang menarik betul. Terus mata kuliah menarik yang kedua di catatan saya itu komparatif sosial ya, kayaknya public consultation and negotiation. Jadi mereka sadar bahwa namanya policy ini harus diadvokasi nih. Policy ini kalau di kertas ini kan pasti bagus ya argumentasinya, data. Tapi ini gimana nih cara advokasi biar pemerintah percaya, biar orang tuh mau, biar media percaya. Nah itu di namanya public policy, public consultation and negotiation. Kita belajar negosiasi. Nah belajarnya gimana nih? Jadi mereka bikin drama nih. Setiap orang di situ punya perannya masing-masing. Kebetulan waktu itu saya berperan jadi local government, jadi sesuai dengan pekerjaan saya jadi local government. Nah dari situ kita memahami nih ternyata kalau perusahaan itu kepentingannya ini, NGO punya kepentingan ini, pemerintah punya kepentingan ini. Nah di dalam mereka kasih kasus gitu, ini kasusnya gini, kamu harus bukan pura-pura ya, kamu harus memposisikan dirimu sebagai ini, kamu harus membela kepentinganmu. Perdebatan alot gitu. Nah kebetulan waktu di tempat saya itu sama dosennya dikasih kasus nih Mas Malik. Wah ternyata ini gubernurnya ini ada dapat isu selingkuh. Wah jadi dia reputasinya jatuh. Nah, jadi apa reputasi di media itu ternyata bisa mempengaruhi policy kita juga. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi dinamika policy ini. Jadi kita sadar oh iya policy itu bukan masalah bagus, data yang rapi atau yang benar. Ternyata banyak sekali kepentingan. Kadang-kadang pemerintahnya dapat image baik itu juga penting. Ketika dia ketahuan selingkuh yang sebetulnya itu nggak ada pengaruhnya kan, mau dia selingkuh mau gimana kan nggak ada pengaruh sama kebaikan policy ini. Tapi bisa jadi itu mempengaruhi psikologi massa sehingga berubah. Jadi menarik sekali ya yang kuliah public consultation dan negotiation, bahwa bagaimana sih kita punya keterampilan secara verbal, secara tulisan untuk mengadvokasi kepentingan sosial yang kita pilih. Mata kuliah lain waktu itu ada komparatif sosial policy juga ada. Waktu itu saya membandingkan Jepang sama Inggris ya. Ini gimana sih Jepang sama Inggris? Ternyata kalau dibedah mereka punya banyak kesamaan. Tapi kalau mulai dilihat lagi ternyata sosial policy itu juga diwarnai oleh persoalan-persoalan aktual mereka. Misalnya kalau di Jepang nih, sekarang mereka sosial policy-nya kan makin lucu-lucu ya. Orang mudanya nggak mau nikah, orang mudanya nggak mau punya anak, terus diiming-imingi sama pemerintah, ayo sosial polisinya kamu nikah nanti tak bayari sekolahnya anaknya. Wah itu kalau di Indonesia bisa nikah semua itu kalau negara mau nanggung biaya. Kemudian di Inggris itu ternyata persoalannya adalah di waiting list. Jadi kalau mereka karena kebanyakan orang itu periksa pakai BPJS-nya sana istilahnya, antriannya panjang. Nah kalau antriannya panjang nih orang males nih. Males antri panjang, mending aku pakai asuransi pribadi aja. Kayak gitu kan, ternyata ada rona-rona perbedaan yang cukup menarik untuk dilihat. Relevansinya sangat berguna sekali ya, nggak cuma soal ilmunya, karena saya sekarang akhirnya masuk ke wilayah kebijakannya. Jadi sense, istilahnya bahasa mereka kan muscle ya, muscle to analyze and to make policy. Jadi muscle-nya untuk mau mikir kompleks, mau mikir kebijakan itu jadi cukup latih lah di sana. Nah kemudian kemarin di kantor ternyata ada kerjasama nih antara Melbourne sama Yogyakarta. Ini kan ya sister city, jadi kerjasamanya macam-macam. Salah satunya tuh orkestra. Nah kemarin waktu menarik sekali karena bulan Mei kemarin orkestra dari Melbourne itu datang ke sini, dan orang-orangnya kan kemudian saya bertugas di situ juga dan bisa ketemu dengan mereka. Dan karena saya pernah hidup di Melbourne, jadi punya banyak irisan yang bisa saya ceritakan ya, kita punya. Dan itu membantu sekali komunikasi ya. Bahkan ternyata komunikasi personal antara kita dan mereka itu menjadi wajah komunikasi antara kota Jogja sama Melbourne. Dan saya yakin juga menjadi wajah komunikasi antara Indonesia dan Australia. Itu sih menurut saya itu sangat relevan. Sangat susah sekali untuk bilang ini tidak relevan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Nanti saya coba sharekan linknya, videonya teman-teman, video saya di sana ya. Semoga bisa menularkan. Ini program ini keren banget. Ini program ini keren banget karena nggak cuma belajar teori sosiologi secara mendalam yang mana itu berguna banget di berbagai lini kehidupan, tapi karena belajar policy. Jadi nggak cuma berhenti ke masalah, tapi sampai woi ngopo. Ini saya ingat banget waktu sidang tesis sama Mas Walik, sama Mas Oki, sama Mas Budi Rawanto waktu itu. Temuan saya itu kemudian ditanya, terus ngopo? Terus refleksimu apa? Refleksi intelektualmu apa? Terus
oh iya ya, harus sampai situ karena kita belajarnya policy, nggak cuma sampai. Dan memang betul kalau di kantor praktis kan praktis harus solving problem. Kalau kamu cuma menyajikan problem, ya semua orang juga tahu problemnya itu. Tapi kamu coba, kamu gimana caranya bisa melihat problem lebih dalam, terus bagaimana menawarkan solusi dan ditawarkan secara rasional, menarik dan relevan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Nanti saya bagikan videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih kepada Mas Visnu yang udah ini ya bagi pengalamannya dan mungkin apa ngasih insight buat teman-teman bahwa sosiologi itu sebenarnya tuh ilmu yang sangat luas ya teman-teman. Jadi mau dari bidang apapun sebenarnya tuh ya sosiologi tetap pasti ada gitu, ada relevansinya gitu, ada kaitannya dari seni, dari pariwisata, dari apapun itu kayak gitu. Terima kasih ya Mas Visnu atas ini apa penjelasannya sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya untuk apa ya, untuk supaya lebih detail lagi jika teman-teman yang hendak bertanya, nanti dipersilahkan karena selanjutnya ini akan ada sesi tanya jawab. Dan nggak lupa aku mau kasih tahu, jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada yang tanya atau misal ya cerita pengalaman juga nggak apa-apa, secara singkat ini kita ada merchandise. Jadi dari sosiologi nyediain merchandise, ada tumbler, ada tote bag, ada notebook, dan ada pulpen gitu. Nah, monggo silahkan mungkin teman-teman ini udah langsung masuk sesi tanya jawab aja. Boleh langsung raise hand atau lewat kolom chat gitu teman-teman. Oke, mungkin yang pertama atas nama Dimas Wardana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Iva, Mas Falik, Mbak Meta, dan Mas Wisnu atas sharingnya. Di sini sebenarnya saya mau nanya kan, alhamdulillah saya juga berkesempatan menjadi awardee ya, angkatan ke-7 nanti kuliah bulan Agustus. Terus saya ingin mau nanya 3 hal ini. Yang pertama, apakah kelas kita itu nanti akan digabung dengan mahasiswa S2 reguler lainnya gitu di mata kuliah yang akan diambil gitu ya. Terus kalau yang kedua, apakah perlu belajar mandiri dulu gitu tentang dasar sosiologi atau cukup mulai belajar dari bahan yang diberikan dosen di kelas? Terus yang ketiga, durasi nanti pre-departure training itu berdasarkan apa yang menentukan lama cepatnya PDT itu? Baik, sekian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Iva, saya langsung jawab ya, karena Boleh ini. Mas, silahkan. Makasih Mas Dimas ya. Mbak Erika tahan dulu sebentar ya. Pertama, kelasnya itu terpisah Mas Dimas. Jadi kelas yang double degree ini terpisah. Kalau di reguler perkuliahan pakai bahasa Indonesia, kalau di double degree perkuliahan pakai bahasa Inggris. Jadi ini juga sekaligus ngasih tahu ke teman-teman, jadi setup perkuliahan ini sedari awal memang dalam bahasa Inggris, semua tugas dalam bahasa Inggris. Kalau ngobrol di kelas sih cicat sedikit pakai bahasa Indonesia no problem ya, tapi apa yang berbentuk tertulis itu selalu dalam bahasa Inggris itu. Lalu yang kedua, apa tadi persiapan? Tidak ada yang sesuatu yang perlu dipersiapkan sebelum mulai. Nanti setelah di sini saja. Jadi tenang, nggak perlu nervous. Yang penting badan sehat, nyampe Jogja. Nah, gitu ya, santai aja. Lalu yang terakhir lamanya ya. Oh ya, ini nanti mungkin agak membingungkan bagi teman-teman ya. Jadi beda skema beasiswa yang dimiliki oleh mahasiswa agak sedikit berbeda dari sisi timeline. Ini maksudnya timeline ini loh. Kalau Mas Visnu itu kan beasiswa Bappenas, itu tidak ada pre-departure training di tengah-tengah, tapi di awal dulu. Jadi sebelum mulai UGM dia pre-departure dulu di pusat bahasa UGM. Tapi kalau kayak Mas Dimas, Mbak Meta ini 2 semester di UGM, lalu ada 1 semester yang untuk pre-departure orientation, PDO ya namanya itu. Nah, itu lamanya tergantung dari skor IELTS. Nah, saya lupa, tapi biasanya yang masuk ke UGM itu
IELTS-nya ada sebagian yang belum mencapai 6,5. Tapi selama di UGM nanti kan ada pelatihan bahasa Inggris tuh sepanjang semester plus ada intensif di tengah-tengah semester 1 ke semester 2. Biasanya teman-teman itu bisa tuntas dapat 6,5, di atas 6,5. Ketika semuanya dapat 6,5, pre-departure orientation di EALF Bali atau di Jakarta itu hanya 5 minggu. Jadi tidak lama, Mas Dimas, nggak lama, cuma 5 minggu. Itu cuma penguatan academic writing sama cross culture understanding. Itu habis itu berangkat ke mana? Ke Melbourne. Itu sih. Thank you, terima kasih. Silakan Mbak siapa tadi yang sudah raise hand? Silahkan, tadi kayaknya Mbak Erika ya kalau nggak salah ya. Ya, Mbak, saya. Iya, monggo silakan Mbak. Izin bertanya, saya rencananya mau coba LPDP yang buka bulan 9 ini. Jadi saya udah persiapin personal statement, tapi masalahnya rekomendasi juga udah, tapi di IELTS-nya ternyata targetnya 6,5 ya untuk yang luar negeri. Saya masih 6 gitu, Pak. Jadi saya bisa nggak apply ke UGM-nya dulu, terus kalau misalnya apply, apakah bisa dapat LOA untuk nanti tahun selanjutnya saya mau coba beasiswa lagi? Jawaban singkatnya betul. Itu cara yang paling tepat adalah apply ke UGM dulu. Nanti dengan IELTS 6 itu kita bisa kasih LOE. Dengan LOE itu dipakai apply ke LPDP yang bukaan di Januari 2024. Itu Mbak Erika. Sekaligus saya mau mengingatkan kepada teman-teman, kalau IELTS belum memenuhi syarat minimumnya LPDP sesuai dengan jalur, kan ada reguler, ada targeted, macam-macam itu ada ketentuannya sendiri-sendiri. Kalau belum memenuhi syarat-syarat yang tertera di LPDP, lebih baik nggak usah apply dulu. Karena itu akan gugur di level administrasi. Gitu. Jadi tapi Mbak Erika anyway niat aplikasinya selalu saja dikoordinasikan sama Mbak Iva. Ya, Mbak Iva nanti mungkin Mbak Iva mengumpulkan banyak case gitu, nanti dikoordinasikan sama saya bisa mendiskusikannya dengan orang LPDP. Gitu. Tapi karena kami sebagai pengelola prodi itu pengen banyak aplikan. LPDP juga begitu, sebagai lembaga yang mengelola dana beasiswa, mereka juga pengen banyak aplikan. Gitu. Jadi kita dalam tanda petik sama-sama berkepentingan ini. Tidak hanya aplikannya saja yang berkepentingan, saya juga berkepentingan untuk banyak aplikan, banyak mahasiswa yang lolos dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya ini ada Mas Zumroto atau Mbak ya, ngapunten. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Zumratul Musharrafah. Saya ingin menanyakan terkait bisnisnya juga seperti Kak Erika. Kurang lebihnya sama dengan Kak Erika, jika tahun ini belum bisa mendapatkan beasiswa LPDP, apakah diperkenankan untuk mendapatkan beasiswa lain dari lembaga lain untuk menunjang perkuliahan pada tahun pertama di UGM. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana penerimaan LPDP di tahun berikutnya. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Beasiswa lain itu sepertinya bukan tidak memungkinkan ya. Setahu saya belum ada Mbak Zumratul Musharrafah ya. Karena skema double degree ini komitmennya adalah membiayai di UGM dan membiayai di Melbourne-nya. Jadi tidak mungkin kita semisal Mbak Zumratul kami terima terus ada beasiswa dalam negerinya lah yang mengcover selama di UGM, tapi belum ada kejelasan siapa nanti sponsor di Melbourne-nya. Itu seakan-akan tidak mungkin. Jadi the only option yang hari ini ada itu adalah LPDP. Gitu. Hari ini yang ada adalah LPDP. Kayak case-nya Mbak Meta, itu namanya beasiswanya split set masuk program. Itu co-funding di UGM dibiayai Bappenas, di Melbourne dibiayai IELTS Talent Award. Tapi kan itu sudah bundling itu. Kita sudah punya letter of understanding atau apa gitu antara kami prodi
Australia Award dengan Bappenas. Jadi sudah dari awal kita konsep dan kita bendel dalam sebuah perjanjian. Jadi ada seleksi yang kita buka, begitu diterima ya diterima di UGM, diterima di Melbourne. Fundingnya juga dari sejak awal dari UGM maupun di Melbourne sudah pasti. Jadi Mbak Zumratul, kalau teman-teman di sini kan kalau ASN punya dua pilihan, lewat Split Master Program dan lewat LPDP. Ya, tapi kalau bukan ASN, pilihannya sejauh ini sepertinya hanya LPDP saja. Ya, kita tidak tahu. Nanti akan saya beri pengumuman ketika ada sponsor lain yang bisa mengcover. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan melalui chat ya. Dari Joseph Kristo. Dari pengalaman yang ada, apakah program ini bisa dijalani sembari kerja? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Falik, Mbak Meta, atau Mas Visnu. Tidak bisa. Karena kan full time student. Ya, apalagi by regulation tidak bisa, dan by practice Mas Visnu maupun Mbak Meta pasti sudah juga bisa bercerita bahwa tidak mungkin sambil bekerja. Ada yang raise hand itu Mbak siapa? Iya, oke, baik. Selanjutnya dari Mida, Mbak Mida, monggo silahkan. Ya, halo, semoga suara saya kedengaran ya. Good. Masuk Mbak. Saya juga mau bertanya tentang LPDP itu. Saya berencana mungkin akan mencoba periode bulan depan ini terkait dengan LOA. Ini kan double degree ya. Apakah misalnya saya mengambil ingin ada LOA dulu, apakah LOA-nya cukup UGM saja untuk apply double degree ini, atau dari Melbourne juga kita harus sudah dapat LOA-nya? Misalnya kita saya ingin masuknya sudah punya LOA gitu. Apakah LOA-nya cukup dari UGM saja atau dari Melbourne juga harus ada? Makasih. Oke, makasih Mbak Mida. Jawabannya adalah hanya dari UGM saja untuk program double degree ini. Karena sebenarnya kalau saya mengeluarkan LOA, itu berarti saya sudah berkonsultasi dengan Melbourne. Gitu. Jadi sebelum kita bilang yes kepada aplikan, itu kita selalu ada forum list aplikan gitu yang kita konsultasikan kepada Melbourne. Jadi take it easy, diproses pendaftaran di UGM, tapi ada timeline-nya ya. Di UGM kan ada UGM itu. Mbak Mida perlu mempelajari itu timeline-nya itu ya, jangan sampai kelewatan. Nah, nanti pada waktunya sesuai jadwal kami bisa menerbitkan LOA. Dengan LOA itu bisa digunakan melamar ke LPDP. Atau kalau secara waktu nggak ngejar, udah apply aja dua-duanya, apply UGM dan apply LPDP, no problem juga. Itu. Seumpam LPDP-nya belum dapat yang tahun ini nih, ya udah kalau UGM-nya bisa dapat LOE, kan LOE-nya bisa dimanfaatkan untuk aplikasi putaran berikutnya di LPDP. Oh iya, tentang dunia beasiswa, teman-teman jangan merasa istilahnya sekali aplikasi nggak diterima terus berarti saya ini nggak bakat sekolah ini. Hampir semua orang yang dapat beasiswa itu melamar lebih dari sekali. Ya, nggak tahu kalau Mas Visnu sama Mbak Meta sekali atau sudah lebih dari sekali? Waktu itu kan berkali-kali Pak. Berkali-kali. Mbak Meta berkali-kali. Waktu itu kan Mas Falik, saya optimis banget kan waktu itu beasiswa prestasi. Jadi saya punya prestasi tingkat nasional nih. Saya optimis banget ini pasti masuk nih LPDP nih. Jadi saya masukin udah yakin itu udah ganteng banget, nggak keterima ya. Dan nggak keterima itu di babak pertama, di babak administratif. Jadi jauh banget rasanya. Itu baru nganunya ya Mas ya, baru beasiswanya, belum IELTS-nya. IELTS-nya itu juga berkali-kali dengan cukup lama juga usahanya, kursus, kemudian bayar 3 juta, ya lama juga, akhirnya dapat apply ini ya emang. Jadi emang iya sih Mas, emang harus dicoba berkali-kali biar dapat
Tapi asik, memang worth it sekali hasilnya nyatanya. Mbak Meta berapa kali aplikasi beasiswa? 2 kali Pak, yang double degree yang kali kedua. Pertama saya AS ditolak administrasi juga Mas, rasanya tuh kayak aduh, ya sedih lah Pak. Terus daftar ini alhamdulillah Pak. Iya. Saya dulu, maaf saya itu yang agak lama perjuangannya tuh S2 ya. S2 aplikasi itu yang untuk saya S2-nya dengan namanya dulu itu Australia Development Scholarship ya, yang sekarang jadi AAI itu. Nah, tapi aplikasi yang kedua. Tapi begitu lulus S1 saya tuh apply beasiswa itu mungkin lebih dari 10 ya. Ke Stunet Belanda, ke IFP Ford Foundation, ke Fulbright, pokoknya segala jenis beasiswa yang infonya saya dengar itu saya aplikasi. Ya, saya apply di seluruh dunia lah ya. Pokoknya dapat infonya, tahu websitenya, saya kirimi aplikasi. Tapi dari sekian banyak itu yang nyantol ADS, tapi di tahun kedua, bukan tahun pertama ketika. Tahun pertama apply nggak ada kabar, tahun kedua apply lagi baru ada panggilan untuk di interview, di tes IELTS itu. Ya, tapi ini juga teman-teman mungkin baru S2 ya, tapi saya alhamdulillah itu kalau jenjang S3 saya itu istilahnya apa ya? Dibukakan jalan dengan begitu mudahnya. Gitu. Jadi ketika S2 mengerjakan tesis, lalu tesisnya itu diuji oleh orang luar kampus, lalu orang penguji itu mengajak saya menjadi mahasiswanya. Nah, gitu. Jadi dia mengeluarkan nilai, lalu ada komentar tertulisnya, I encourage this student to pursue a PhD project on the similar topic with broader framework gitu. Terus saya kirim email, gimana, apa yang harus saya persiapkan. Nah, dari situ diskusi, terus bikin proposal, setelah revisi 2-3 kali cocok, terus beliau tanya, kamu itu bisa dapat beasiswa apa? Nah, saya waktu itu belum dosen, ya saya sebelumnya wartawan dan di LSM kan. Saya jawab, saya bukan PNS dan bukan dosen di Indonesia, sehingga saya nggak bisa aplikasi beasiswa apa dulu di Indonesia, Dikti, ya belum ada LPDP waktu itu 2011 ya, belum ada LPDP. Terus beasiswa ADS saya juga belum bisa, karena ADS itu aturannya harus 2 tahun setelah lulus, itu kan jedanya udah langsung tahun berikutnya setelah lulus S2. Ya, terus saya bilang satu-satunya ya beasiswa dari kampus. Ya, namanya itu di tiap kampus di Australia itu ada International Postgraduate Research Scholarship. Kalau kayak di Melbourne, Mbak Meta kayak beasiswanya Mbak Dian Fatmawati itu loh. Ya, itu beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus ya. Walaupun sebenarnya itu Federal Government Fund itu. Jadi kayak diktinya Australia itu ngasih kampus jatah atau kuota memberikan beasiswa untuk S3 ya, karena dia riset. Jadi anyway, ini sekedar tambahan informasi dan tambahan motivasi untuk teman-teman tentang lika-liku beasiswa. Silakan, barangkali ada yang lain. Oke, ya, ini masih ada yang bertanya. Izin bertanya, apakah dalam skema LPDP juga menyediakan pelatihan bahasa seperti PDT pada skema AAS atau tidak ya? Jika iya, detailnya akan seperti apa? Oke, terima kasih. Dari siapa tadi, Iva? Di chat Ini tadi atas nama Rizky. Oke, Rizky, jawabannya adalah LPDP hanya menyediakan pelatihan bahasa di untuk pendaftar jalur afirmasi saja. Jalur targeted dan jalur reguler LPDP tidak menyediakan pelatihan bahasa. Gitu. Jadi kalau teman-teman masuk buka websitenya LPDP, lalu periksa itu ada jalur afirmasi kategori daerah tertinggal 3T atau kok masuk, silakan masuk ke sana. Nah, nanti akan dapat pelatihan bahasa. Kalau nggak salah itu ada beberapa pusat bahasanya kampus yang jadi mitra mereka. Tapi kalau masuk targeted sama reguler tidak. Tapi sebagai bocoran ya,
kami di prodi ini sedang mempersiapkan apa ya, semacam program pembibitan atau penyiapan aplikan. Jadi mungkin ada 15 atau 20 orang, kita kuotanya segitu. Jadi aplikannya bisa dari lulusan sosiologi S1, bisa jadi juga dari umum ya. Lalu kita bikin proses kayak IELTS intensif gitu, 1 bulan lah katakan ya. Lalu dan kita dalam tanda petik kita dampingi untuk menyiapkan motivation letter, latihan interview dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kita sangat berkepentingan banyak aplikan yang mendaftar dan banyak yang sukses. Jadi kita akan sedang menyiapkan itu. Nanti setelah Juli ya, setelah masuk perkuliahan yang itu, supaya yang para dosen ini sudah agak longgar waktunya. Oke, ada yang raise hand, Mbak Siti Mariam, silakan. Terima kasih waktunya. Mohon pencerahannya ya Pak Khalid. Perkenalkan saya Siti Mariam, mahasiswa S1 Sosiologi Agama UIN Tulungagung. Saya berkeinginan atau merencanakan untuk masuk di program S2 double degree ini. Saya ada kendala di bagian intensif bahasa, karena intensif bahasa saya ini baru dimulai. Kira-kira langkah apa yang saya harus siapkan selain tahap di ini, Pak? Mohon pencerahannya ya, Pak. Maaf. Pertanyaannya, intensif bahasanya itu oleh LPDP kah? Tidak, Pak. Ini ada intensif bahasa dari kampus yang nantinya memenuhi syarat, nanti itu kan ada pendanaan untuk tes IELTS dan sebagainya. Tapi ini masih di tahap awal gitu, Pak. Jadi saya belum menyiapkan intensif bahasa yang secara intensif kayak di kampung Inggris seperti itu, Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Siti Mariam. Program ini apa istilahnya? Kan lajur pendaftaran, maaf saya share screen lagi ya tadi. Pendaftaran di UGM itu bisa dicek di klik ini yang syarat administrasi. Jadi tadi saya sudah share screen, saya sudah share di chat room ya, bisa di-download, lalu bisa diklik persyaratan dan ragam seleksi di UGM, UGM. Itu ada jadwalnya. Ya, ada jadwalnya. Lalu ini yang LPDP. Jadi Mbak Siti Mariam tidak perlu merasa ketinggalan. Tiap tahun kita buka. Ya, jadi kalau seumpama sekarang baru mempersiapkan IELTS ya nanti ancang-ancangnya daftar di bulan UGM-nya yang awal tahun ya, LPDP-nya juga yang awal tahun 2024. Gitu. Nggak perlu khawatir. Kita ada timeline-nya. Begitu Mbak Mariam, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Izin menyambung pertanyaan yang tadi Pak, kalau di beasiswa LPDP di jalur afirmasi katanya kan tadi ada intensif bahasa, itu ketika sudah diterima menjadi adware LPDP ya Pak? Ya betul, ketika sudah diterima. Nah, itu otoritasnya LPDP kok, itu bukan kami yang menyelenggarakan. Jadi setelah beres urusan bahasa, biasanya baru dikirimkan kepada prodi. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ini masih ada satu pertanyaan lagi. Terkait tunjangan living allowance dan settlement allowance saat sedang berkuliah di UGM dan di Unimap,
apakah akan berbeda atau sama? Oh, ya tentu berbeda. Kan tarifnya beda. Kalau kalian di Jogja dikasih living allowance standar di Melbourne ya kaya raya, lebih tinggi daripada gaji dosennya nanti. Saya kayak kurang tahu pasti. Kayaknya di Jogja penerima LPDP 4 juta ya per bulan. Gitu. Kalau di Melbourne berapa Mbak Meta? 2000 lebih kan Mbak Meta ya kalau LPDP? Kan suami LPDP nih Pak. Oke. Suami itu 2.500 per bulan. 2.500 Ya. Australian dollar. Oh, Jadi ya betul-betul. bagi teman-teman LPDP itu sudah punya tarif untuk beda kota. Jadi di Jogja, di Jakarta, ya selama di Indonesia, Surabaya macam-macam itu mereka beda anunya. Apa istilahnya living cost yang mereka tetapkan beda. Begitu pula di luar negeri, di London, di Melbourne, di mana ya, misal Tokyo itu beda. Mereka udah tarifnya udah disesuaikan dengan mata uang di mana negara itu berada. Jadi apa istilahnya itu sudah sesuatu yang diatur oleh LPDP. Dan ngomong-ngomong tentang beasiswa, apakah apa yang angka seperti itu cukup? Ya, saya kira cukup ya, cukup. Mbak Meta itu kelihatan bahagia, berarti cukup. Ya challenging sih Pak untuk ngatur ininya, karena kan rent apartemennya itu kan Pak 80% dari allowance kita, jadi selebihnya harus diatur dengan baik lah, kurang lebih gitu. Iya, iya. Memang ya challenge-nya di negara maju itu ongkos tempat tinggal itu sangat mahal. Ya, tadi Mbak Meta bilang sampai 80% ya. Kalau zaman saya mungkin dulu nggak dulu mungkin ibaratnya saya beasiswa per bulan $2.000, waktu itu seingat saya 1.000 untuk bayar. Jadi 50% dulu. Sekarang sudah lebih dari 50% ya. Iya, kan kalau Australia Awards itu kan Pak kurang lebih 2.300 kemarin itu per bulan. Sementara saya bayar apartemen itu, one bedroom apartemen, 1.955 Pak. Tahun depan naik lagi kayaknya 10%. Mas Wisnu, gimana family. Pak? Mbak Meta kan family. Ya, family. Ya, ya. Kalau single kayak Mas Wisnu dulu di sana sendirian kan bisa lebih irit ya. Ngirit banget Pak, ngirit. Mungkin tapi nggak seumpama ada masjid itu tidur di masjid kali ya. Oh iya. Biar dikira imigran Pak, nanti dikira bukan mahasiswa Pak. Dikira subsidi belajar nanti. Iya. Oke. Apakah masih ada yang lain? Sudah tidak ada Mas ini kalau ya, sudah tidak ada. Mbak siapa? Mbak Iva, tolong dicatatin nama sama dimintain alamat ya teman-teman yang tadi tanya ya. Oke, nanti mungkin teman-teman kalau yang di data saya ini ada Mas Dimas, Mbak Erika, Mbak Mida, terus Mas Joseph, terus tadi Mbak Zumrotul ya kalau nggak salah, terus sama Mas Rizky. Nah, di sini kita ada tuh. Ada 6, jadi tadi yang 6 lebih awal itu yang dapat gitu. Nanti mungkin bisa menghubungi nomor admin yang double degree ya, nanti chat saya gitu untuk saya minta alamatnya, infokan alamatnya gitu. Oke. Terima kasih. Sorry Mas, ini ada yang tanya lagi. Ada tanya, kalau itu punya jangka waktu. Sebenarnya kalau praktek di dunia itu 2 tahun. Nah, tapi saya kalau ini untuk kepentingan apply ke LPDP saya bisa memberikan apa istilahnya semacam masa berlaku gitu, tanggalnya itu bisa ya, tapi mungkin memang setahun atau 2 tahun gitu. Karena masuk UGM ini kan tadi ya bukan soal gampang ya, tapi sesuatu yang bisa dilakukan lah. Tapi tetap kan tadi IELTS-nya ada batas minimum dan sebagainya. Karena ini double degree, jadi challenge-nya Mbak Novista itu kami prodi yang di UGM
hanya bisa bilang yes kepada pelamar ketika pelamar itu juga dapat kata yes dari Melbourne. Itu. Jadi kita sortir pelamar, dicek semua, lalu kita rapat dengan pihak Melbourne. Anda ada keberatan nggak dengan list mahasiswa ini? Itu. Setelah enggak, kita keluarkan LOE, dan LOE itu bisa dipakai melamar ke LPDP. Itu. Terima kasih. Sorry, Ya, silahkan Mbak Erika. iya sorry dikit lagi karena tadi Bapak bilang dibicarakan juga sama Unimelnya ya, sedangkan IELTS saya kan 6, jadi apa nggak apa-apa dicoba dulu ke UGM-nya, sedangkan di Unimel kan 6,5 ya Pak. Makasih Mbak Erika. Praktiknya memang selama ini kalau UGM bisa menerima 6. Dan kalau nanti dari semua kriteria terpenuhi, kita istilahnya ibaratnya nama Mbak Erika bisa kita bawa dalam rapat dengan Uni Melbourne. Dan kalau memang mereka bilang yes, kita bisa keluarin. Cuman masalahnya LPDP itu syaratnya juga 6,5 untuk jalur reguler. Itu karena itu ya angka aman IELTS itu 6,5 untuk jalur reguler. Itu. Dan untuk jalur yang lain yang afirmasi misalnya, apakah aman Mas Walik di bawah 6,5? Untuk bisa lolos LPDP mungkin ya, tapi kami akan cukup kesulitan kalau tidak bisa memenuhi 6,5 untuk bisa diterima oleh Melbourne. Jadi mau jalur apapun, jadi sederhananya itu mau jalur apapun 6,5 deh amannya. Gitu. Oke, saya kira cukup itu dulu. Saya kembalikan kepada Mbak Iva. Oke, mungkin izin menambahkan ya Mas Walik. Ini kan periode dari tanggal 22 Mei kalau nggak salah sampai nanti Juli, itu kan sebenarnya pembukaan ini ya Mas, PMB untuk yang UGM. Jadi misalkan teman-teman udah terlanjur mendaftar yang UGM, nggak apa-apa tetap dilanjutin aja. Tapi semisal nanti ternyata LPDP-nya belum lolos, itu nanti yang dari UGM bisa defer setahun kayak gitu. Jadi teman-teman bisa untuk menunda kuliahnya dulu selama setahun, tetapi posisinya bisa kami untuk menerbitkan LOA. Seperti itu ya Mas Walik ya berarti ya? Ya. Ketika sudah dinyatakan lolos gitu di UGM. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman udah ada yang terlanjur mendaftar di UGM kayak gitu. Tetap dilanjutkan saja tidak apa-apa gitu teman-teman. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Masih ada lagi tuh. Masih ada lagi yang tanya Mas nih ternyata. Monggo silahkan Mbak Zumratul. Selamat sore, maaf terkait tentang tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Iva, menunda itu dalam artian kita akan memulai kuliah di UGM pada tahun depannya atau bagaimana ya? Terima kasih. Jadi maksudnya menunda itu tuh, jadi dalam waktu menunda setahun itu diusahakan untuk mendapat LPDP-nya Mbak gitu. Jadi kita kan misalnya yang gelombang ini LPDP-nya belum dapat, tapi ternyata di UGM-nya udah keterima gitu, udah dapat LOA-nya. Itu dari UGM ada masa defernya gitu, jadi setahun. Nah, dalam waktu setahun itu harapannya Mbak Zumratul ini mengusahakan untuk tetap dapat LPDP gitu Mbak. Jadi kan nanti mesti ada nih gelombang LPDP, gelombang 1, gelombang 2 kayak gitu. Gitu Mbak. Jadi Mbak Zoom itu sudah common di kalangan S2 yang reguler itu. Jadi banyak mahasiswa sudah bisa diterima di UGM tapi belum dapat beasiswa. Nah, mereka terus berjuang cari beasiswa. Umumnya memang sekarang LPDP ya. Begitu dapat LPDP mereka lapor, Mbak, saya sudah dapat beasiswa, saya start ya semester depan, oke. Nah, gitu. Jadi istilahnya sebelum dapat beasiswa mungkin calon mahasiswa ini kan belum ada biaya untuk memulai studi, gitu. Jadi kita bisa menunggu teman-teman apply aja beasiswa di UGM, kita terima, lah habis itu berjuang, misal cari beasiswanya, itu bisa. Ya,
Ya, betul seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Tetapi jika tahun depannya juga tetap tidak lolos, itu bagaimana ya, Kak? Saya akan cek dulu, Mbak Iva, apa itu masa berlaku LOE UGM itu seperti apa ya? Ya, baik, Mas. Tapi istilahnya seumpama itu expired, daftar lagi ya, itu bukan sesuatu yang terlalu sulit dilakukan. Ya, daftar lagi mungkin. Ya, kalaupun Ya. ada biayanya kayaknya 500.000 lah itu administrasi. Betul, 500.000 kalau sosiologi, Mas. Oke, teman-teman, mungkin itu. Lalu mengingatkan lagi untuk Mas Dimas, Mbak Erika, Mbak Mida, Mas Joseph, Mbak Zumratul, dan Mas Rizky, untuk nanti mungkin bisa chat ke nomor admin Double Degree ya. Untuk nomornya kalau tadi belum tercatat, di web ada atau di Instagramnya juga ada. Seperti itu. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk para narasumber, kepada Mas Wali, kepada Mas Wisnu, Mbak Meta, dan teman-teman yang udah meluangkan waktunya ya pada sore hari ini. Semoga pertemuan ini dan acara ini sangat memberikan banyak manfaat. Insya Allah nanti untuk rekamannya nanti akan di-share. Mungkin bisa nanti via lewat web atau Instagramnya gitu ya teman-teman. Jadi ditunggu aja untuk info selanjutnya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mendaftar ya teman-teman, karena nanti kalau misalnya daftar ya insya Allah bakalan dapat pengalaman baru gitu. Nanti bisa ke Unimel, bisa ke UGM, jadi kayak asik dan seru gitu. Apalagi tadi udah denger ya pengalaman-pengalaman dari Mas Wisnu, Mbak Meta, dan masih banyak sebenarnya hal-hal di luar itu yang sangat seru gitu. Oke, mungkin itu, dan mohon maaf apabila pada sore hari ini terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Sekian, sampai jumpa dan selamat bertemu di UGM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bye-bye. Terima kasih semua.